Ruang gelap tanpa cahaya, meski penuh percakapan. Udara tidak lembab, tapi ada kesedihan. Kursi yang tidak nyaman membuat para penghuni gelisah. Namun mereka tetap bertahan demi permainan politik. Anastasia keluar dari kamarnya, mengamati ruangan dengan mata tajam. Mimi melambaikan tangan, menjaga kursi untuk bosnya di samping Subaru dan keras. Emilia bertanya serius tentang nasib Subaru, dan Julius menjawab bahwa ini adalah arc ketiga, kemungkinan besar tentang Paus Putih. Garfield bersemangat membayangkan pencapaian Subaru, meski wajahnya menunjukkan kedewasaan dan kesadaran akan penderitaan yang harus dilalui. Julius merenung, mengingat pertemuan pertamanya dengan Subaru, merasa bersalah dan tak pantas menjadi temannya. Felix bersemangat menyebut Paus Putih, sementara keras mengerutkan wajah. Wilhelm menegaskan bahwa mereka akan melihat Subaru melawan Paus dan Witch Cult. Okto tegang, Federica merasa simpati, Priscilla tersenyum, dan semua menunggu dengan rasa khawatir. Reinhard menatap layar dengan rasa bersalah, menyebut ini sebagai penembusan dari monster yang dulu ia selamatkan. Ia berbisik tidak ingin melihat Subaru mati. Feld khawatir, menggeretakkan gigi, menyesali keputusannya. Gadis kecil itu gelisah, menyadari bagian tentang kakaknya akan segera terlihat. Emilia terpaku melirik kesatrianya. Kursi yang seharusnya ditepati Beatrice justru diisi Rem, yang dengan senang hati membelai Subaru sambil tersenyum lembut. Emilia bingung, bertanya apakah itu kursi Beako. Keras sengaja mengalihkan pikirannya dari Paus Putih dengan menggoda Emilia. Emilia panik, menyangkal cemburu, beralasan hanya ingin mengecek keadaan Beatrice. Beatrice menanggapi dengan dingin, menyebut kecemburuan Emilia sudah jelas terlihat. Ia tetap duduk di samping Subaru demi menjaga Rem agar pelayan itu tidak hancur oleh rasa bersalah. Priscilla melirik Subaru dan layar terlihat lebih cemas dari biasanya. Al khawatir, bertanya maksudnya. Priscilla menyindir bahwa Subaru mungkin tidak memahami kekuatan yang ia miliki. Al menyerah, tidak memaksa penjelasan lebih lanjut. Roswell kehilangan senyum cerianya digantikan rasa takut. Ia mengidik, menyadari ijel gurunya menyembunyikan detail tentang penderitaan Subaru. Keyakinannya terguncang karena kematian Subaru terasa seperti racun yang semakin pahit. Ia sadar gurunya tidak mempercayakan semua informasi kepadanya. Federica khawatir pada Petra, menanyakan kesiapan gadis kecil itu. Petra menegaskan tidak akan mundur meski wajahnya muram. Federica terpukul melihat keteguhan dan kebencian yang tersimpan dalam hati Petra. Kegelapan ruangan hilang, layar menyala, dan hordeng teater pun terbuka. Subaru memimpin penduduk desa melakukan pemanasan, berteriak "Victory!" bersama mereka. Emilia mendekat dengan ceria. Federica meratapi nasibnya yang tidak bisa sedekat Subaru dengan penduduk desa. Rem tersenyum, mengenang kebiasaan Subaru membantu desa. Petra ikut menambahkan, meski masih menyimpan perasaan sedih yang mendalam. Feld kesal karena kehilangan kesempatan menyiksa pengikutnya dengan rutinitas seperti itu. Anak-anak desa berbaris dengan kertas di tangannya. Subaru menempelkan stempel gambaran Pak yang lucu. Anak-anak senang menyebut kucing ini lucu. Priscilla terkejut, bertanya apa yang dilakukan Subaru. Petra menjelaskan sistem hadiah bulanan dari stempel. Tivey menyebutnya pemborosan, langsung ditampar oleh Petra dan Mimi. Penduduk desa kembali bersemangat berkat Subaru. Subaru merendahkan dirinya, menyebut hanya digigit anjing berkali-kali. Anastasia heran karena ia mengabaikan fakta bahwa ia pernah mati digigit anjing. Wilhelm sedih melihat harga diri Subaru begitu rendah, mengingatkan pada penaklukan Paus Putih. Ia bertanya-tanya apakah Subaru lebih baik tetap di dunianya sendiri, tapi ia merasa menolak membiarkannya pergi. Emilia menenangkan Subaru, menyebut ada orang yang tahu kebenarannya. Contohnya Roswell, Ram, Rem, dan dirinya sendiri. Subaru tersipu saat angin berhembus. Senyuman Emilia membuat dadanya hangat. Ram mencibir, menyebut senyuman Emilia efektif pada anjing seperti Barusu. Rem menatap layar dengan kesedihan, berharap Subaru suatu hari melihat senyumannya seperti ia melihat Emilia. Garfield kagum, Okto tersenyum hangat sambil menggoda. Adegan berganti. Wilhelm berdiri di depan mansion dengan kereta naganya. Reinhard penasaran melihat pertemuan pertama Subaru dengan kakeknya. Wilhelm tetap dingin
ingin menatap lewati cucunya. Feld khawatir menyadari ini awal dari sesuatu yang besar. Emilia dan Subaru berbicara dengan Ram di lorong. Ram menjelaskan ada utusan dari ibu kota terkait pemilihan kerajaan. Emilia tampak tak nyaman, tapi Subaru berjanji tidak akan melakukan hal bodoh. Priscilla dan Anastasia terkikik, membuat Emilia kesal melihatnya. Emilia berjalan pergi bersama Ram, meninggalkan Subaru yang menatap Wilhelm dari jendela. Wilhelm membersihkan pintu kereta dengan tenang. Subaru mendekat ceria sambil membawa nampan. Bertanya apakah ia bosan menunggu di luar. Crash menyeringai kecil, langsung memahami maksud Subaru dari ekspresinya. Wilhelm menyebut Subaru licik, namun dengan nada yang tidak sepenuhnya negatif. Emilia tersentak meminta maaf atas perilaku kesatriannya. Wilhelm menenangkan, menyebut tidak ada yang bahaya. Justru jalan Subaru membawa kegembiraan dan keselamatan. Reinhard menunduk, merasakan nada penuh belas kasih dari kakeknya. Emilia tidak bisa menerima bahwa kegilaan Subaru diperlukan untuk kemenangan. Tapi Crash memperhatikan reaksi Emilia, menyadari gadis itu tidak akan menerima perjalanan Subaru begitu saja. Natasha melirik Crash, merasa ada pikiran berbahaya berputar dalam benak Duchess itu. Subaru dan Wilhelm berbincang sambil minum teh mahal. Roswell menyindir Ram yang justru mengakui trik Subaru cukup efektif. Wilhelm curiga, bertanya apa yang ingin Subaru dapatkan darinya. Subaru tersenyum, meminta sedikit gambaran tentang alasan kunjungan Wilhelm. Emilia kecewa menegur Subaru karena taktik curang itu. Wilhelm menenangkan, menyebut ia tidak mudah ditipu dan justru merasa senang. Wilhelm menolak menjelaskan lebih jauh, tapi mengakui kedekatan Subaru dengan Emilia. Subaru bereaksi berlebihan, memerah, menyebut Emilia Tan. Wilhelm menegaskan jalan Subaru itu terjal karena ia berurusan dengan calon ratu Lugunika. Subaru merendahkan diri, menyebut hanya gadis super imut dan pelayan laki-laki yang tak berguna. Ia lalu menyamakan perasaan Wilhelm terhadap istrinya dengan perasaan dirinya terhadap Emilia. Emilia memerah malu mendengar percakapan pribadi itu. Julius, Crash, Felix, dan Reinhard terkejut, tapi Wilhelm tersenyum hangat mengenang istrinya. Okto menyebut kata-kata Subaru berbahaya. Garfield berkata kasar, bertanya apakah Wilhelm ayahnya Subaru. Crash tertawa kecil. Reinhard terkejut karena Subaru membicarakan neneknya kepada Wilhelm. Wilhelm sempat terguncang, lalu kembali tegas. Percakapan Subaru dan Wilhelm terhenti oleh suara Felix. Wilhelm menegaskan bahwa Subaru telah melakukan lebih dari yang seharusnya dilakukan siapapun, membuat Felix terdiam. Seekor CWK dengan telinga kucing muncul, mengeong nakal sambil memeriksa Subaru. Ia menyebut Subaru sebagai anak yang dimaksud Emilia, lalu mengajak Wilhelm pergi. Adegan pun berganti. Subaru berdiri di depan Emilia, memohon untuk ikut dalam urusan penting di ibu kota. Emilia gelisah mencoba menolak, tapi Subaru menegaskan ingin membantu dalam perebutan tahta. Julius tersentak menyadari ketulusan Subaru. Rem merasa sedih, merasakan beban emosional yang sama. Emilia tercengang melihat ketulusan Subaru. Rem mendukung dengan memberi alasan bahwa Subaru harus berterima kasih pada orang-orang di ibu kota. Subaru menepuk kepala Rem dengan senyum hangat, lalu menoleh kembali ke Emilia dengan nakal. Felix mengkritik Subaru karena menggunakan rasa terima kasih sebagai alasan melawan majikannya. Emilia semakin sadar bahwa Subaru rela melanggar janjinya demi orang lain. Rem dengan berani menyatakan tidak menyesal membantu Subaru pergi ke kastil. Emilia terkejut, tidak percaya dengan keberanian Rem. Ia mulai merasa sendirian, bingung dengan hubungan Subaru dan Rem yang begitu erat. Roswell menyarankan Subaru pergi ke ibu kota untuk berterima kasih sekaligus penerimaan perawatan. Subaru bingung mendengar kata perawatan. Roswell menjelaskan bahwa Get Subaru kelelahan setelah melawan Mabis dan perlu diobati. Felix disebut sebagai penyihir penyembuh paling brilian di ibu kota, meski Subaru justru mengomentari penampilannya dengan polos. Di teater, Felix menatap tajam dengan jijik, sementara ruangan mulai menyadari betapa seriusnya kondisi Subaru.